Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan dinasti Ayyubiyah, dinasti Delhi dan dinasti Mamluk. Dinasti Ayyubiyah berdiri pada tahun 945 dan berakhir hingga 1055. Dinasti Ayyubiyah adalah periode penting dalam sejarah peradaban Islam. Didirikan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dinasti ini dikenal karena memerintah dengan bijaksana dan mengembangkan institusi pendidikan, seni, dan arsitektur. Selain itu, dinasti ini memainkan peran penting dalam perang salib dan memimpin wilayah dengan keadilan dan keberagaman. Pengaruh dinasti Ayyubiyah berlangsung lama serta menjadi fondasi bagi masa depan peradaban Islam. Situasi ekonomi dinasti Ayyubiyah. Pertama, pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Ekonomi tumbuh pesat, perdagangan antara timur dan barat menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat. Yang kedua, pertanian dan manufaktur. Pertanian dan produksi barang manufaktur seperti kain, keramik, dan logam juga berkembang pesat. Perkembangan pesat ini memberikan pendapatan yang stabil bagi kerajaan dan rakyat. Yang ketiga, infrastruktur modern. Dinasti Ayyubiyah menginvestasikan besar-besaran dalam infrastruktur, membangun jalan dan bendungan yang memperluas akses pasar dan juga sumber daya alam. Situasi peradaban Islam masa dinasti Ayyubiyah di bidang art dan literatur. Saat dinasti Ayyubiyah, ilmu pengetahuan, seni dan sastra berkembang pesat. Pusat-pusat pengetahuan seperti perpustakaan, madrasah, dan museum juga berkembang pesat, sehingga memunculkan para cendekiawan yang termuka. Di bidang art dan arsitektur, seni dan arsitektur Islam mencapai kemegahan di masa dinasti Ayyubiyah. Terlihat dalam berbagai bangunan megah, masjid, dan karya seni yang memperkaya kebudayaan. Di bidang education dan sains, pendidikan dan ilmu pengetahuan menjadi fokus utama. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang maju itu, sehingga ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi juga maju. Dinasti Delhi pada tahun 1206. Yang pertama, masa penaklukan wilayah. Dinasti Delhi memperluas wilayahnya ke wilayah-wilayah sekitar, termasuk pesisir timur sampai pesisir barat benua India. Yang kedua, di bidang seni dan kebudayaan, masa dinasti Delhi dikenal dengan kemegahan seni, kesusastraan, musik, dan arsitektur. Dikenal dengan ungkapan seni Mongol yang indah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkembang dalam periode dinasti Delhi dengan perdagangan dan kekayaan, termasuk rempah-rempah dan sutra. Situasi ekonomi dinasti Delhi, pertumbuhan
perdagangan. Dalam dinasti ini, perdagangan internasional mengalami perkembangan pesat mencakup Asia Tenggara hingga Eropa, menghasilkan kemakmuran ekonomi yang signifikan. Selanjutnya, pada bidang kemakmuran petani, pertanian berkembang pesat, menciptakan surplus beras dan gandum yang mendukung pertumbuhan populasi dan perdagangan. Selanjutnya, perkembangan di bidang keuangan. Keuangan dan perbankan berkembang pesat, menciptakan sistem yang handal untuk kegiatan perdagangan dan usaha kecil. Situasi politik dinasti Delhi. Pertama, pemerintahan kekaisaran. Dinasti Delhi memiliki pemerintahan yang kokoh dengan sistem birokrasi yang terorganisir dengan baik, menciptakan stabilitas politik yang langgeng. Yang kedua, hubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan politik dan kebijakan dibagi antara penguasa Maratha dan Rajput dan Mughal, menciptakan perpaduan budaya yang kaya. Yang ketiga, persatuan agama dan kebudayaan. Dinasti Delhi merupakan contoh harmoni antara berbagai agama dan praktek kebudayaan yang beragam, menciptakan lingkungan yang serba inklusif. Situasi peradaban Islam pada masa dinasti Delhi. Penyebaran seni dan kebudayaan. Dinasti Delhi menjadi pusat penyebaran seni, musik, dan kesusastraan yang kaya, menciptakan warisan budaya Islam yang terkenal hingga saat ini. Posisi in Islamic civilization. Masa dinasti Delhi memainkan peran penting dalam peradaban Islam, menjadi pusat pembelajaran dan pengetahuan, serta menghasilkan ilmuwan-ilmuwan terkemuka. Peningkatan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kedokteran, arsitektur, dan seni rupa juga berkembang pada masa dinasti Delhi. Dinasti berikutnya yaitu dinasti Mamluk yang berdiri pada tahun 1257 hingga 1517. Situasi politik di dinasti Mamluk mengalami periode ketegangan politik yang kuat dan persaingan antara kelompok-kelompok berkuasa. Situasi ekonomi. Perekonomian dinasti ini bergantung pada perdagangan di jalur sutra yang menjadi sumber pendapatan penting bagi kekaisaran. Selanjutnya, situasi peradaban Islam. Masa dinasti Mamluk melahirkan peningkatan dalam seni, arsitektur, dan pengetahuan, memberikan warisan yang berkelanjutan dalam setiap peradaban Islam. Situasi politik, ekonomi, dan peradaban dinasti Mamluk. Pertama, ada tekanan politik. Kekuatan politik di dalam dinasti Mamluk terus berubah dengan pertempuran kekuasaan yang menyulut konflik di antara penguasa. Yang kedua, pertumbuhan perdagangan. Perdagangan yang berkembang menjadi dasar ekonomi yang kokoh dengan koridor-koridor pedagang yang membawa kekayaan kepada kekaisaran. Yang ketiga, penjagaan warisan. Mamluk memelihara warisan peradaban Islam dengan melestarikan seni,
arsitektur, dan ilmu pengetahuan, menghasilkan era keemasan dalam sejarah Islam. Itulah pemaparan kami terkait dengan dinasti Ayyubiyah, dinasti Delhi, dan dinasti Mamluk. Kesimpulannya, perkembangan peradaban Islam di masa lalu pernah mengalami kejayaan-kejayaan, sehingga itu seharusnya menjadi motivasi kita semua untuk bisa bangkit dan memimpin dunia dengan peradaban Islam yang menguasai berbagai bidang ilmu. Mudah-mudahan kita bisa ikut andil dalam perkembangan itu. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.